Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you? I hope you are fine too. Nah, kembali lagi dengan pelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita akan membahas tentang kelas 4, LKS bahasa Inggris kelas 4, halaman 42 sampai 47. Nah, dipersiapkan LKS-nya ya anak-anak. Baik, kita buka halaman 42. Bab 5 tentang My Heroes atau pahlawanku. Next, page 43. Recon biography. In this chapter, you will learn. Dalam bab ini, kamu akan belajar past tense, linking word or time, action verb, kalimat lampau, kata penghubung waktu, dan kata kerja tindakan. Pertama, listening section, text 1. Listen to and repeat after your teacher carefully. Dengarkan ya anak-anak ya. Dengarkan dan tirukan gurumu dengan seksama. Aira, Adit, do you know who was our first president? Adit, apakah kamu tahu siapa presiden kita yang pertama? Adit, his name is Mr. Sukarno. What about him? Namanya adalah Pak Soekarno. Bagaimana dengan beliau? Aira, he was really brave and has good leadership. Beliau sangat pemberani, dan memiliki kepemimpinan yang bagus. Adit, I heard the same thing. Aku mendengar sama sepertimu. Aira, he motivates Indonesian people to fight back and not give up. Beliau memotivasi orang Indonesia untuk melawan dan tidak menyerah. Adit, yes, he was really a good person. Ya, beliau memang benar-benar orang yang baik, yang bagus. Aira, we need to continue his sacrifice and motivate ourselves to be a good person like him. Kita butuh melanjutkan pengorbanannya dan memotivasi diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik seperti beliau. Adit, I agree with you. Aku setuju denganmu. That is our duty as the young generation of Indonesia. Itulah tugas kita sebagai generasi muda Indonesia. Di sini bawahnya lagi ada kotak, ya. Di bawahnya ada kotak. Di sini tulisannya past tense atau kalimat lampau. If you want to say an event that happened in the past, jika kamu ingin berkata sesuatu yang telah terjadi di masa lampau, then you need to use the past tense form of sentences. Maka dari itu kamu butuh menggunakan kalimat lampau dalam kalimat, menggunakan past tense dalam kalimat. The transformation of the sentence is explained in the example below. Transformasi atau perubahan dari kalimat dijelaskan pada contoh berikut. Nah, ini present form, kalimat present adalah kalimat sekarang. Contoh, I play every day. Saya bermain setiap hari. I do not play every day. Saya tidak bermain setiap hari. Do you play every day? Apakah kamu bermain setiap hari? Nah, ini untuk past form, untuk past tense-nya, kalimat past-nya.
I played yesterday. Jadi yang diubah adalah kalimat ini, verbnya. Di sini verbnya play, bermain, play. Biasa kan ini verb 1. Kalau dalam past, played ditambahi ed, ini berarti pakai verb 2. Berarti artinya saya telah bermain kemarin. Bukan setiap hari lagi, tapi kemarin karena lampau. Di sini I do not play every day. Pastanya I did not play yesterday. Nah, di sini pakai do, di sini pakai did. Karena di sini sudah ada did, maka play yang tadi played itu diubah menjadi verb 1 lagi karena sudah ada did. Oke. Yang introduction yang apa kalimatannya? Do you play every day? Apakah kamu bermain setiap hari? Kalau dalam pastnya, did you play yesterday? Akankah kamu telah bermain kemarin? Nah, do di sini diubah jadi did. Paham ya? Nah, ini masih ada contohnya yang lain. Sama. She borrows book every week. Nah, she borrowed tapi ed ya. She does not, di sini does not jadi does-nya diubah jadi did not. Di sini does diubah jadi did. Next, text 2. Listen to the story below and fill the blanks. Dengarkan cerita di bawah ini dan isilah bagian rangkuman. Bu Jamil baca, Bu Jamil kasih jawaban juga, kalian tinggal salin di LKS-nya. Oke? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Soekarno is the first president of Indonesia. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. He was born B-O-R-N. He was born in Surabaya. Dia lahir di Surabaya. He ran as president for 22 years. Dia memimpin sebagai presiden selama 22 tahun. He was a son of a teacher named Raden Sukemi Sosrodihardjo and her wife named Ida Nyoman Rai. Dia adalah seorang putra dari guru yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan istrinya yang bernama Ida Nyoman Rai. The nick N-I-C-K nick nomor 2. The nickname of Soekarno was Kusna Sosro. Nama panggilan dari Soekarno adalah Kusna Sosro. And he was given a new name, and it was hoped more auspicious name Soekarno. Dan dia diberi nama baru dan berharap nama yang lebih baik ini adalah Soekarno. After a get well, K-E-T-W-E-L-L, get well. After a get well of illness, setelah sembuh dari penyakit, dari sakit. He was an adult best known as Bung Karno. Dia pada saat dewasa lebih dikenal sebagai Bung Karno, which mean yang berarti Mr. Karno, Mr. ya, Mr. Karno atau Pak Karno, the revolutionary hero and architect of Merdeka Independence, pahlawan revolusi dan membangun kemerdekaan, complete by commanding presence,
dilengkapi dengan kehadiran yang berwibawa, radiant face, FACE nomor 5, FACE face, wajah yang berseri, mellifluous voice, suara yang merdu, vivid style, gaya hidup, a photographic memory dan memori fotografi, and supreme self-confidence dan percaya diri yang tinggi. Sukarno was obviously destined to become a leader. Soekarno jelas ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Nah, tadi ditulis ya, nomor 1 sampai nomor 5 yang ketinggalan bisa diulangi lagi videonya. Tadi kan sudah Bu Jamil eja juga penulisannya. Text 3. Listen to our teacher the proper way to spell the words below. Dengarkan gurumu cara yang benar untuk mengeja kata-kata di bawah ini. Brave, berani. Conviction, keyakinan. Courage, keberanian. Next. Selflessness, tidak mementingkan diri sendiri. Determination, penentu. Inspirational, menginspirasi. Helpful, bermanfaat. Protective, melindungi. Harmless, kejujuran. Wise, bijak. Honorable, terhormat. Mighty, kuat. Noble, mulia. Text 4. Speaking section. Practice the dialogue below properly. Praktekkan dialog di bawah ini dengan benar. Kamu bisa mengartikan? A. Did you hear anything about Gian? Apakah kamu mendengar sesuatu tentang Gian? B. No, I didn't. No, tidak, aku tidak mendengarnya. A. I heard she helps some people by cutting her hair. Aku dengar dia membantu seseorang dengan menggunting rambutnya. B. Really? How come? Benarkah? Bagaimana bisa? A. There is this program where you can donate your hair to help people with cancer. Itu adalah sebuah program di mana kamu bisa menyumbangkan rambutmu untuk membantu seseorang dengan penyakit kanker. B. How is the rule? Bagaimana aturannya? A. You need to grow your hair, then when it grows long, cut it. Kamu butuh menumbuhkan rambutmu, dan ketika rambutmu tumbuh panjang, potong. B. That is awesome. Ya, itu sangat mengagumkan. Gian is a brave girl. Gian adalah gadis yang pemberani. Next, page 46. Di sini ada sebuah lagu. Nyanyikanlah lagu di bawah ini bersama-sama dengan gurumu dan teman-temanmu. Ya, ini nanti di akhir pembelajaran daring nanti akan Bu Jamil kasih alamat linknya tentang nyanyian ini. Bisa diputar nanti setelah daring ya, setelah daring. Oke, text 6 di sini ejalah kata-kata di bawah ini. Responsibility. E R I S P O N S I B I L I T Y. Nah, seperti itu kita mengeja. Nah, ini bisa dieja tapi nggak usah lah, ini sudah dipelajari di kelas berapa itu? Kelas 3 ya. Nah, kalian pasti masih ingat. Sekarang kita lanjut ke text 7, reading section. Read the text below and answer the question follows. Bacalah teks di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Nah, Bu Jamil baca dan diartikan.
Heroes Monument, Tugu Pahlawan. The Heroes Monument or the Warrior Monument is located in Temban Street, Temban. Ya, Temban Street. Tugu Pahlawan atau Monumen Prajurit terletak di Jalan Temban. It had built to memorialize all warriors that had killed during the war with Nika Army on November 10, 1945. Monumen itu didirikan untuk mengenang semua prajurit yang terbunuh ketika berperang dengan tentara Nika pada tanggal 10 November 1945. The 10 November Museum is located under the monument. Museum 10 November terletak di bawah monumen. This monument itself is 41.15 meters tall. Nah, ini ada spasinya ya anak-anak ya. Meters tall and ini ada spasinya, ini enggak ada spasinya. Monumen ini sepanjang 41,15 meter and is hollow shaped dan berbentuk lingga. Nah, ini bentuknya lingga. Ini ya. The very first groundbreaking was led by Soekarno, accompanied by Surabaya Mayor Dul Arwono on 10 November 1951 and officially opened 1 year later. Peletakan batu pertama dipimpin oleh Soekarno, didampingi oleh Wali Kota Surabaya Dul Arwono pada 10 November 1951 dan diresmikan setahun kemudian. Nah, kalian jawab pertanyaannya ya, Bu Jamil artikan. Number 1, what is the other name of the Heroes Monument? Apa nama lain dari Tugu Pahlawan? Number 2, where is the location of the Heroes Monument? Di mana lokasi Tugu Pahlawan? Number 3, who put the first groundbreaking on the Heroes Monument? Siapa yang meletakkan batu pertama Tugu Pahlawan? Number 4, what is the shape of the Heroes Monument? Apa bentuk dari Tugu Pahlawan? Number 5, when was the monument officially opened? Kapan monumen diresmikan? Nah, berarti tugasnya hanya satu ya, yang halaman 47 text 7 1-5 yang nanti dikirimkan ke WA-nya Bu Jamil. Oke, selamat belajar. Semoga video ini bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.